Pernahkah kamu mendengar tentang jalan yang tidak seharusnya ada? Sebuah jalan yang tidak tercatat di peta manapun, tapi ada beberapa orang yang mengaku pernah melewatinya. Dan anehnya, tidak semua dari mereka kembali. Ini bukan sekedar cerita kosong. Ini kisah nyata, atau setidaknya begitulah orang-orang yang mengalaminya percaya. Malam itu, seorang sopir taksi online menerima sebuah order yang tidak biasa. Order yang akan membawanya ke tempat yang seharusnya tidak ada. Dan setelah itu, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Dimas menarik nafas panjang sambil melirik jam 2.45 dini hari. Hanya tinggal satu perjalanan lagi sebelum dia bisa pulang dan beristirahat. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Jalanan kota yang biasanya masih dihiasi oleh kendaraan yang lalu lalang, kini hampir kosong. Hanya ada beberapa truk pengangkut barang yang melintas di kejauhan. Lampu merah mereka berkedip perlahan di tengah kegelapan. Dimas menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi. Tangannya masih menggenggam setir. Satu order lagi, gumamnya dalam hati. Dia sudah terlalu lelah untuk mengambil pesanan lain. Tapi jika ada pelanggan di sekitar, mungkin ini kesempatan terakhir sebelum pulang. Dia membuka aplikasi taksi online di ponselnya dan mulai bersiap untuk menutupnya. Namun tiba-tiba sebuah notifikasi masuk. Sebuah order masuk. Dimas mengerutkan keningnya. Nama pelanggan tidak diketahui. Dimas memicingkan mata, berpikir bahwa mungkin aplikasi sedang error. Tapi anehnya, ada rating pelanggan di sana, 5.0 bintang sempurna. Namun ketika dia mengetuk profilnya, tidak ada satupun ulasan, tidak ada nama, tidak ada riwayat perjalanan. Hal yang lebih aneh lagi, titik penjemputannya tertera di lokasi yang tidak dikenalnya. Sebuah jalan yang terdengar asing di telinganya, padahal dia sudah bertahun-tahun bekerja di kota ini. Awalnya dia berniat mengabaikannya, tapi matanya terbelalak ketika melihat tarifnya. Bayarannya 5 kali lipat dari normal. Dimas mengusap wajahnya. Gila, siapa yang mau bayar segini mahal buat perjalanan malam begini, pikirnya. Dia menimbang-nimbang. Bagian dalam dirinya berkata untuk menolak. Tapi siapa yang bisa menolak bayaran setinggi itu? Mungkin saja ini pelanggan yang kaya atau orang penting yang ingin bepergian diam-diam. Dengan sedikit ragu, Dimas akhirnya menekan tombol terima order. Mesin mobilnya bergetar pelan saat dia mulai menginjak gas. Dimas mengikuti petunjuk GPS. Namun semakin lama dia mengemudi, semakin aneh rasanya. Dia mengenali beberapa jalan utama, tapi begitu dia mendekati lokasi penjemputan, pemandangannya mulai berubah. Bangunan-bangunan yang biasanya dia lewati tidak ada. Jalanan menjadi lebih sempit, lebih gelap, dan terasa lebih asing. Dia mulai merasa tidak nyaman. Sebuah SPBU muncul di sisi jalan. Lampunya remang-remang, terlihat hampir sepi. Dimas memutuskan untuk berhenti sebentar dan bertanya kepada petugas yang berjaga. Dia menurunkan kaca jendela. Seorang pria paruh baya dengan seragam lusuh berdiri di dekat pompa bensin. Tampak sedang merokok dengan tatapan kosong ke arah jalan. Maaf Pak, saya mau tanya, jalan ini... Dimas menyebutkan alamat yang tertera di aplikasi. Petugas itu langsung berhenti menghisap rokoknya. Matanya yang awal terlihat malas kini menajam, penuh dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Dimas mengernyit. Pak, petugas itu diam sejenak. Lalu dengan suara nyaris berbisik, dia berkata, kamu nggak seharusnya ke sana. Dimas merasakan bulu kuduknya berdiri. Maksudnya Pak? Tanyanya dengan gugup. Namun petugas itu hanya menggeleng, melemparkan puntung rokok ke tanah, lalu berjalan menjauh tanpa berkata apa-apa lagi. Dimas menghela nafas panjang. Dia melirik ke GPS-nya lagi, yang kini mulai sedikit error. Arahnya berubah-ubah. Rute yang tadi terlihat jelas kini bergeser sendiri. Ada sesuatu yang tidak beres. Tapi bayaran 5 kali lipat masih menggodanya. Akhirnya, dengan sedikit ragu,
Dimas menginjak pedal gas dan melanjutkan perjalanan ke titik penjemputan. Setelah beberapa menit berkendara, suasana semakin sepi. Tidak ada kendaraan lain di jalanan itu. Tidak ada rumah, tidak ada toko, hanya gelap dan sunyi. Lalu ketika dia hampir sampai di titik penjemputan, sesuatu terjadi. Lampu jalan di depan tiba-tiba padam. Seolah ada sesuatu yang menelan cahaya di sana. Jantung Dimas berdegup lebih cepat. Tangannya mulai berkeringat di atas setir. Dia menelan ludah. Notifikasi dari aplikasinya berbunyi. Penumpang telah tiba. Dimas menoleh ke kaca spion belakang. Tidak ada siapa-siapa. Namun sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, suara pintu belakang mobilnya terbuka. Seseorang telah masuk ke mobil. Seorang pria berbaju hitam. Wajahnya tertutup bayangan. Bahkan dengan lampu kabin menyala, Dimas tidak bisa melihat fitur wajahnya dengan jelas. Dan dengan suara yang dalam, hampir berbisik, penumpang itu berkata, "Ikuti jalan ini, jangan berhenti, jangan menoleh." Dimas menegang, tangannya berkeringat di atas setir. Dan saat dia mulai mengemudi, dia menyadari sesuatu. GPS di mobilnya tidak menunjukkan jalan keluar. Dimas menelan ludah. Tangannya mencengkeram setir lebih erat dari sebelumnya. Mobilnya melaju pelan di bawah cahaya lampu jalan yang redup, meninggalkan titik penjemputan yang kini terasa semakin asing. Dia melirik kaca spion tengah. Penumpangnya duduk diam, tidak bersuara, tidak bergerak. Dimas berdehem pelan, mencoba mencairkan suasana. "Mau kemana, Pak?" tanyanya berusaha terdengar santai. Namun pria itu tidak menjawab. Dimas melirik GPS-nya lagi. Jalur yang ditunjukkan seharusnya berbelok ke kanan di persimpangan berikutnya. Tapi saat dia melihat ke depan, tidak ada persimpangan. Jalan hanya lurus, tidak ada rambu, tidak ada tanda arah. Dimas mulai merasa ada yang sangat tidak beres. Dia melirik kaca spion lagi. Penumpang itu masih diam. Suasana di dalam mobil mulai terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dada Dimas. Udara yang tadinya biasa saja, kini terasa lebih dingin. Padahal AC mobilnya tidak diatur terlalu rendah. Setelah beberapa saat dalam keheningan, akhirnya penumpang itu bersuara, "Jangan berhenti." Dimas tersentak. Suaranya berat, dalam, dan terdengar aneh, seperti berasal dari tempat yang jauh. Dimas mengangguk kecil, meskipun dia tidak yakin apakah pria itu bisa melihatnya. Dia mencoba fokus ke jalanan di depan. Namun ada satu hal yang membuatnya semakin gelisah. Jalan ini terasa terlalu panjang. Seharusnya dia sudah sampai di persimpangan atau melihat beberapa bangunan di sepanjang jalan. Tapi yang dia lihat hanyalah aspal yang seakan terus membentang tanpa akhir, diapit oleh pepohonan tinggi yang kini mulai tampak lebih gelap dan lebih lebat. Seolah-olah dia sedang berkendara di dalam sesuatu yang tidak seharusnya ada. Beberapa menit berlalu. Dimas melirik ke spion lagi, memastikan penumpangnya masih ada di sana. Namun kali ini, dia menyadari sesuatu yang membuatnya merinding. Bayangan pria itu tidak bergerak sama sekali. Biasanya, penumpang akan sedikit bergerak, entah mengubah posisi duduk, memainkan ponsel, atau sekedar menoleh ke jendela. Tapi pria ini tetap kaku seperti patung. Dimas meneguk ludah, mencoba mengusir rasa takut yang mulai merayap di dalam pikirannya. Dia ingin bertanya lagi, mungkin menanyakan tujuan penumpang ini. Namun sebelum dia berbicara, sesuatu terjadi. Dari kejauhan terdengar suara aneh. Dimas mengernyit. Suara itu terdengar seperti sesuatu yang mengetuk di jendela. Dia melirik ke sisi kiri mobilnya. Tidak ada apa-apa. Namun suara itu semakin keras. Kali ini dari sisi kanan. Dimas menoleh cepat. Lagi-lagi tidak ada apa-apa. Namun sesuatu membuat bulu kuduknya berdiri. Dari sudut matanya, dia melihat sesuatu di kaca jendela belakang. Sebuah tangan pucat perlahan-lahan menempel di kaca. Jantung Dimas berdegup kencang. Dia hampir menginjak rem secara refleks.
Tapi dia ingat apa yang dikatakan penumpangnya. Jangan berhenti. Dimas mencoba mengabaikan suara ketukan itu, tapi kemudian dia mendengar sesuatu yang lebih menyeramkan. Suara nafas. Pelan-pelan terdengar seolah ada penumpang yang berdiri tepat di luar mobil. Dimas tidak berani menoleh lagi. Dia hanya fokus menatap jalan. Namun, jalanan itu semakin aneh. Di depan, jalan mulai berubah. Mereka tidak lagi menyala dengan warna kuning keemasan seperti biasa. Kini cahayanya redup, kehijauan, dan berkedip tidak beraturan. Seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu listrik. Pohon-pohon di pinggir jalan pun terlihat lebih aneh. Daunnya terlalu lebat, cabangnya melengkung ke arah jalan, seakan mencoba menjangkau mobil yang sedang melaju. Dimas mulai panik. Dia melirik GPS-nya lagi, dan jalurnya berubah. Tadi hanya ada satu jalan lurus, tapi kini GPS menunjukkan belokan ke kanan, dan satu lagi ke kiri, padahal di depan hanya ada satu jalan. Dimas mengerutkan keningnya. Ini nggak masuk akal. Lalu layar GPS tiba-tiba mati. Layarnya berkedip, lalu berubah hitam. Dimas menggigit bibirnya, mencoba menenangkan diri. Namun sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, suara berat dari belakang kembali terdengar. Belok kanan. Dimas menoleh sedikit ke kaca spion. Penumpangnya masih di sana, tapi kali ini bayangannya terlihat lebih besar. Seolah-olah pria itu kini lebih dekat ke kaca depan. Dimas tidak berani menatap lebih lama. Dengan tangan gemetar, dia membelokkan mobilnya ke kanan, meskipun di depan seharusnya hanya ada jalan lurus. Dan begitu dia berbelok, jalan di depannya berubah. Di mana aku? Yang seharusnya hanya jalan aspal biasa, kini menjadi sesuatu yang lain. Aspalnya terlihat lebih tua, lebih kasar, dengan retakan yang menyebar seperti urat nadi. Lampu-lampu jalan sudah tidak ada. Dan langit yang tadinya gelap dengan bintang-bintang kecil, kini berubah menjadi abu-abu pekat. Tidak ada bulan, tidak ada cahaya, seolah-olah dia telah meninggalkan dunia yang seharusnya. Dimas merasakan nafasnya semakin berat. Dia melirik ke kaca spion lagi, dan kali ini penumpangnya tersenyum. Tapi bukan senyum biasa. Senyum itu terlalu lebar, terlalu hitam, dan sebelum Dimas bisa bereaksi, lampu mobilnya mati, dan semuanya berubah menjadi gelap. Gelap yang tidak wajar. Dimas membeku. Matanya berusaha menyesuaikan diri dalam kegelapan mendadak ini. Tapi tidak ada apa-apa. Tidak ada cahaya dari lampu jalan, tidak ada pantulan dari kaca spion. Bahkan lampu dashboard mobilnya pun mati. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah nafasnya sendiri. Cepat, gelisah, dan penuh ketakutan. Jari-jarinya mencengkeram setir lebih erat, mencari pegangan dalam kekosongan yang kini mengelilinginya. Sial, apa yang terjadi? Gumamnya dengan suara bergetar. Lalu dia mendengar sesuatu, suara nafas, bukan nafasnya, tapi sesuatu yang lain. Dekat, sangat dekat. Dimas menelan ludah, perlahan melirik ke kaca spion tengah. Dalam kegelapan pekat itu, dia melihat sesuatu, 2 titik merah, menyala seperti mata. Dimas tercekik, tubuhnya langsung menegang. Mata itu menatapnya, dan kemudian sesuatu bergerak di kursi belakang. Suaranya pelan, seperti gesekan kain di atas jok. Lalu terdengar bisikan, "Kamu tidak seharusnya ada di sini." Dimas hampir berteriak, tapi tenggorokannya terasa tersumbat. Dia meraih tombol hazard untuk menyalakan lampu darurat. Jari-jarinya gemetar, hampir terpeleset. Tepat saat dia menekan tombolnya, sesuatu menghantam mobilnya dari luar. Dimas tersentak, lalu suara itu datang lagi, seperti seseorang yang mengetuk kap mobil dengan keras. Dimas mengayun pandangannya ke jendela. Tidak ada apa-apa di luar, tapi suara ketukan itu semakin banyak. Bukan hanya dari depan, tapi dari semua arah, kiri, kanan, atap mobil. Seakan-akan ada puluhan tangan yang mengetuk mobilnya dari dalam kegelapan.
Lalu sesuatu terjadi yang benar-benar membuat Dimas hampir kehilangan akal sehatnya. Dari kaca jendela terlihat bayangan wajah yang pucat, dengan mata kosong dan mulut yang ternganga. Wajah itu muncul perlahan dari dalam kegelapan di luar. Mukanya menatap langsung ke arah Dimas. Mulutnya bergerak seperti sedang berbisik sesuatu, tapi tidak ada suara. Dimas menjerit. Dia menginjak gas sekuat tenaga. Ban mobilnya berdecit keras, melontarkan kerikil dan debu ke udara. Mobil melesat maju, entah kemana. Dimas tak peduli, dia hanya ingin keluar dari tempat ini. Dimas terus melaju, matanya liar mencari petunjuk, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada rumah, tidak ada lampu, tidak ada jalan keluar. Dimas mencoba melihat GPS, tapi layar ponselnya hanya menampilkan garis lingkaran yang berputar, loading tanpa akhir. Astaga, ini bukan nyata, ini bukan nyata. Dia mengulang kata-kata itu seperti mantra, berharap bisa menenangkan pikirannya. Tapi sesuatu yang lebih buruk segera terjadi. Dimas mulai menyadari pola aneh di jalanan. Pohon-pohon di pinggir jalan terlihat sama seperti yang dia lewati tadi. Batu besar di sisi kanan jalan juga sama. Dan ketika dia melihat tanda jalan kecil yang penyok di tepi jalan, Dimas tersadar. Dia sudah melewati tempat ini sebelumnya. Dia berputar-putar di jalan yang sama. Dimas mulai panik, tangannya gemetar di atas setir, jantungnya berdebar cepat. Hampir terasa sakit di dadanya. Lalu, sesuatu di kaca spion membuatnya membeku lagi. Penumpang itu masih ada di sana. Tapi kini posisinya berubah, lebih dekat, hampir menyentuh sandaran kursinya. Dimas menahan nafas, tubuhnya gemetar hebat, dan dia tidak tahu harus melakukan apa. Tapi sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, penumpang itu berbicara lagi. Suaranya pelan, berat, dan kali ini terdengar seperti berbisik tepat di telinga Dimas. Jangan menoleh. Dimas hampir menangis, keringat dingin membasahi pelipisnya. Otaknya berteriak, menyuruhnya lari, keluar dari mobil ini apapun caranya. Tapi tubuhnya membeku. Lalu penumpang itu bergerak. Dimas tidak melihatnya langsung, tapi dia merasakan sesuatu di belakangnya, mendekat sangat perlahan. Dan ketika nafasnya hampir terhenti, sesuatu menyentuh bahunya. Sentuhan itu, Dimas tidak bergerak. Tubuhnya terasa seperti batu. Sesuatu telah menyentuh bahunya. Jari-jari kurus, dingin, tidak terasa seperti tangan manusia. Nafasnya tersengal. Dia ingin berteriak, ingin menjerit, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Jangan menoleh. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Dimas bisa merasakan hembusan nafas di telinganya, tapi dia tidak menoleh. Dia menggigit bibirnya, menahan gemetar yang menjalar di seluruh tubuhnya. Tangannya meremas setir, jemarinya hampir mati rasa. Dia harus keluar dari sini. Dengan gerakan pelan, Dimas menggeser tangannya ke perseneling. Tapi sebelum dia bisa berbuat sesuatu mencakar bahunya. Cengkramannya tajam. Dimas menjerit, rasa sakit itu begitu nyata, seperti kuku runcing menembus bajunya. Jangan menoleh. Suaranya kini bukan sekedar bisikan, tapi suara yang bergantung di dalam kepalanya. Lalu, cermin spion tengah berubah. Pantulannya tidak lagi menunjukkan bagian belakang mobil, tapi sesuatu yang lain, sebuah wajah. Pucat, matanya hitam pekat, mulutnya sobek seakan seseorang telah merobeknya hingga ke pipi. Dan wajah itu tersenyum. Dimas menjerit sekuat tenaga. Dia menginjak gas dalam kepanikan. Mobil melesat kencang. Jalanan terasa berguncang di bawah ban, tapi dia tidak peduli. Dia hanya ingin keluar dari sini. Dimas tidak tahu berapa lama dia sudah mengemudi. Yang dia tahu, jalan ini tidak berakhir. Pohon-pohon terus berdiri di sisi kiri dan kanannya, seolah mengawasinya. Langit masih gelap pekat, tanpa satu pun bintang. Dan yang lebih menakutkan, dia tidak ingat kapan terakhir kali dia berkedip atau bernafas. Dimas meremas dadanya, jantungnya masih berdetak, tapi rasanya aneh. Seperti bukan bagian dari tubuhnya lagi. Lalu suara itu terdengar lagi,
bukan dari belakang, tapi dari speaker mobilnya. Suara GPS. Belok kanan dalam 500 meter. Dimas menelan ludah. Dia tidak bisa melihat belokan di depannya. Hanya ada jalan lurus tanpa ujung. Belok kanan dalam 200 meter. Dimas menggertakkan giginya. Jari-jarinya mencengkram setir semakin erat. Belok sekarang. Dan tiba-tiba di ujung penglihatannya jalan itu berubah. Belokan yang tadi tidak ada kini muncul di sebelah kanan, seperti dilukis langsung ke dalam dunia nyata dalam hitungan detik. Dimas tidak punya pilihan. Dia membanting setir ke kanan, dan saat itu juga semuanya berubah. Dimas hampir kehilangan kendali. Mobilnya bergetar keras, lalu hening. Tidak ada suara, bahkan suara mesin mobilnya pun lenyap. Dimas mengangkat wajahnya. Dia tidak lagi berada di jalan yang sama. Di sekelilingnya hanya ada kabut pekat, seperti lautan awan yang tidak berujung. Dari kejauhan, dia melihat sesuatu. Lampu, seperti lampu jalan, tapi warna cahayanya merah gelap. Bukan cahaya yang menerangi, tapi cahaya yang terasa salah. Dimas tidak bisa berpikir lagi. Satu-satunya insting yang tersisa dalam dirinya hanyalah lari. Dia membuka pintu mobil, tapi sebelum dia bisa keluar, tangan itu mencengkram pergelangan tangannya, keras. Dimas menoleh, dan dia melihatnya. Sosok itu duduk di kursi belakang. Wajahnya kini jelas, dan wajah itu adalah wajahnya sendiri. Dimas berusaha menjerit, tapi suara yang keluar dari mulutnya bukan suaranya sendiri. Dimas membeku, tubuhnya seakan lumpuh total. Sosok itu dirinya sendiri. Tapi ada yang salah. Wajahnya pucat, kulitnya seakan mengelupas di beberapa bagian. Mata hitam, matanya hitam pekat, tanpa bola mata. Dan senyumnya terlalu lebar. Mulutnya sobek hingga ke pipi, seolah seseorang telah menyobeknya dengan paksa. Tapi yang paling menakutkan, sosok itu tertawa. Pelan, tapi semakin keras. Tawa itu tidak seperti suara manusia, lebih seperti sesuatu yang bukan dari dunia ini. Dimas mencoba berteriak, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Sosok itu mendekat. Tangannya yang terlihat lebih panjang dari seharusnya terangkat, lalu menyentuh wajah Dimas. Dingin dari dalam sekejap, Dimas tidak lagi berada di mobilnya. Di mana aku? Dimas berdiri di tengah sesuatu yang bukan dunia yang dia kenal. Langit di atasnya hitam pekat, seolah tak ada akhir. Tanah di bawah kakinya basah, tapi bukan tanah biasa. Saat dia melihat ke bawah, dia merinding. Genangan hitam seperti bayangan cair yang terus bergerak, tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah pantulannya. Bukan wajah yang terpantul di permukaan cairan itu, tapi wajah sosok tadi. Wajah sedang tersenyum dan bergerak sendiri. Dimas terhuyung mundur, dan saat itulah dia melihatnya. Di kejauhan ada sesuatu yang berdiri di antara kabut hitam pekat. Sosok itu tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Tangannya panjang, jari-jarinya lebih seperti cakar, dan matanya merah dalam gelap. Sosok itu melangkah maju. Dimas berusaha berlari, tapi tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan kakinya. Dia melihat ke bawah. Tangan-tangan hitam mencengkram pergelangan kakinya, menariknya ke dalam genangan itu. Dimas menjerit, meronta, tapi semakin dia melawan, semakin dalam dia tenggelam. Lalu suara itu terdengar lagi, suara yang membisikkan satu kalimat, "Kamu tidak akan pernah pulang." Dan semuanya berubah menjadi hitam. Dimas terbangun dengan nafas tersengal. Dia tidak berada di jalan itu lagi. Dia kembali duduk di mobilnya, di depan rumahnya sendiri. Tangannya gemetar saat meraba tubuhnya. Tidak ada luka, tidak ada tangan hitam. Semuanya terlihat normal. Tapi apakah itu hanya mimpi? Dimas menoleh ke layar ponselnya. Aplikasi taksi online-nya masih terbuka. Dia menatap layar itu, dan tubuhnya membeku.
Order terakhirnya masih ada di riwayat perjalanan. Nama pelanggan tidak diketahui. Status selesai. Rating 5.0. Dan ada satu ulasan. Dimas menelan ludah, lalu mengetuk ulasan itu. Hanya ada satu kalimat tertulis di sana. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Jantung Dimas berhenti berdetak sejenak. Tangannya refleks melempar ponselnya ke jok penumpang. Dingin mulai merayap ke tengkuknya. Karena di kaca spion, dia melihat sesuatu. Di kursi belakang mobilnya, ada seseorang yang tersenyum padanya. Dimas tidak bisa bergerak. Punggungnya terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Matanya terpaku pada kaca spion. Sosok itu masih tersenyum. Tapi bukan senyum biasa. Bukan senyum manusia. Dimas ingin lari, ingin keluar dari mobil. Tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi masuk. Order selesai. Total pembayaran 10 juta rupiah. Dimas terkejut. Itu bukan angka yang wajar. Dadanya berdebar kencang. Dia menoleh ke kaca spion. Sosok itu sudah tidak ada. Bangku belakang kosong, tapi pintu mobilnya masih tertutup. Dia bahkan tidak mendengar suara pintu dibuka. Sosok itu menghilang begitu saja. Dimas mengusap wajahnya. Ini mimpi. Tidak, uang itu benar-benar masuk ke rekeningnya. Dengan tangan gemetar, dia menyalakan mesin mobil. Dia harus pergi dari sini, sekarang juga. Tanpa menoleh ke belakang, Dimas tancap gas. Jalan di depannya terasa lebih panjang dari sebelumnya. Lebih gelap, lebih sunyi, tapi kali ini dia tahu satu hal. Dia tidak boleh berhenti dan tidak boleh menoleh. Dimas selamat, dia kembali ke rumahnya. Mobilnya baik-baik saja dan uang itu benar-benar ada. Tapi malam itu, saat dia membuka aplikasi taksi online-nya, ada satu hal yang aneh. Akun pelanggannya masih ada, tapi bukan sebagai pelanggan. Sekarang di profilnya tertulis, mitra pengemudi sejak 2025. Dan di bawahnya ada satu kalimat, sekarang giliranmu. Dimas mendapatkan rezeki yang tak terduga. Tapi ada harga yang harus dibayar. Mungkin lebih tinggi dari yang ia kira. Karena sekarang dia bukan sopir biasa. Dan siapa tahu, malam ini giliran kamu yang mendapat order misterius itu.